Nyala mak tuh mau mak yang mau mak nyala tuh mak Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi susan sayna wa karomar wa suan ali sanala sanala sembati matu zahra segadi jinani ngandari ngam syafi'an nabi maliki ambali nganawi rafi jamil bukala hadisin wal qura wal mufassirin fi masari kirati lama biha sayna muhajir amali sahabaki qadam ali diwali wa suri wa pura jemain tumaila arwai walidina matina wa jadadina masyaina wa jamil muslimina muslimatan Allah ya ghafir lahum wa yarham yu'li darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrari manarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallifi rahimahullah ta'ala wa adaman nafa'a bi ulum fid dharain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Al-hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu bi jami'il mahamidi kulliha adzal kalimi ala jami'i ni'amihi kulliha ma ulima minha wa ma lam ya'lam. Wa inashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ayyadihi wa ihsanihi ma khassa minhuma wa amma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-mahsusi bi akmalil kamalati adadaan bi akmalil kamalati wasafaatil uzma minal ilahil akrami wa ala alihi wa sahbihi wa sahabihi wa ashabihi wa hamalati syariati wa hamalati syariatihi wa tabi'ihim alal minhajil aqwam adadaan fasin wa khataratil mawjudati ma jaral qalamu. Amma ba'du
faqad manallahu walahul fadlu daiman ala abdihil fakiri asyarifi al-hadrami bihtiari bihtisari fatwa sadatil ulama'i al-ajla al-puhur al-muawwal ala kalamihim wal marju ili qaulihim fil ma'quli wal manqul wa humul imamu al-alamatu at-tahriru adimul masyakil wan nazir Abdullah bin Husain bin Abdullah Bapake wa sayyidal allama zawil zul yakini wal azmi wa kasratul itla'i wa judatil fahmi Abdullah bin Umar bin Abi Bakrin bin Yahya wasyarifu al-alamatu Zulfahmi Sakib waraisaib Alwi bin Muhammad bin Saqab Alwi bin Saqab bin Muhammad al-Jufri ya al-alawiyuna al-hadramiyuna wasyaihu al-alamatu al-bahrul khadami Muhammad bin Abi Bakrin al-Ashari al-Yamini wasyai al-alama al-muhaqqiq Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madini. Ya, kita buka ya kitabnya baru kita ini, yaitu kitab Bughyatul Murtasidin ya, gitu ya. Bughyah artinya bekal gitu ya. Nah, ya Bughyah itu bekal buat orang-orang yang mendapatkan petunjuk gitu ya. Nah, ya. Nah, ini ya kitab ya yang dikarang oleh ya yang isinya nanti fatwa-fatwa ulama yang disusun oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar ya al-masyhur Ba'alwi mufti Diarul Hadramiyah, yaitu mufti ya kota Hadrami ya, Hadramaut ya. Nah gitu ya, tuh ya Bughyah gitu. Nah nanti di pinggirnya ada lagi di Hamis itu ada nama kitab Usmudul Ain, yaitu menjelaskan tentang ya khilaf antara ya dua syekh, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syamsul Ramli, Imam Ramli itu gitu ya, di pinggirnya tuh. Nah ini ya kitab yang banyak di sini nanti kita dapetin ada khilaf-khilaf ya para ulama-ulama nih gitu ya. Kita dapetin petunjuk-petunjuk dari urusan agama ya, khilafiyah gitu ya. Hanya kita buka lah ya, kita mohon pada Allah ya, mudah-mudahan Allah bukakan pada kita ilmu yang bermanfaat ya, yang bisa kita ya gunakan ya untuk diri kita dan juga orang lain nanti gitu ya. Nah dengan keberkahan ya dari pengarang-pengarang kitab ini dan daripada ya guru-guru kita, mudah-mudahan Allah bukakan pada kita untuk bisa memahami ya kitab-kitab ya yang disusun oleh para ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama yang terkenal, yaitu ya dari kalangan ya Ibnu Hajar dan Imam Ramli gitu ya. Nah ya kita mohonlah pada Allah supaya Allah bukakan pada kita buka ya hati kita ya untuk mempelajari kitab-kitab ini gitu ya, supaya kita bisa paham, Allah kasih kita paham dalam ya melaksanakan tuh agamanya. Di atas ditulis tuh man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa orang yang Allah ya yuridillahu, Allah kehendakin orang itu paham dalam agama ya, orang itu Allah kehendaki dia orang baik, Allah kasih orang itu paham dalam urusan agama gitu ya. Nah ini ya mudah-mudahan kita masuk dalam bilangan hadis ini yang Nabi kata yuridillahu bihi khairan, orang yang Allah kehendaki jadi orang baik, Allah bikin dia itu paham dalam urusan agama gitu ya. Nah, hanya kita buka Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang gitu ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nahmaduhu, ya, kami memujinya, kita kami memujinya Allah tuh, ya, bijami imahamidi, ya, kulliha, dengan seluruh pujian-pujiannya, ya. Nah, nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya, gitu. Adal kalim, ya, sebilangan kalimat-kalimat, gitu, ya. Jadi, ya, kami nih pengarang yaitu memuji Allah dengan seluruh pujian yang semuanya itu dalam bilangan, ya, kalimat-kalimat, gitu. Ala jami ini amihi kulliha, atas seluruh, ya, nikmat-nikmatnya Allah, ya, gitu. Ma ulima minha, yang diketahui itu nikmat-nikmatnya tuh, arti nikmat yang kita tahu, ya, gitu, ya. Ada nikmat yang kita nggak tahu, kan, gitu, ya. Yang kita tahu tuh artinya yang kita lihat, gitu, ya. Yang kita rasain nih, yang nikmat yang kasar-kasar. Nah, ada juga nikmat yang wama lam yuklam, yang nggak diketahui, ya, nikmat tuh, ya, kita nggak tahu. Nah, itu adalah nikmat, itu yang Allah, ya, berikan, ya, kepada, ya, kita, yaitu nikmat yang, ya, besar tuh, yang kecil-kecil tuh, ya, yang nggak yang nggak kelihatan, ya. Nah, ya, seperti, ya, nikmat apa, ya, nikmat sehat afiat tuh, gitu, ya. Nah, itu, ya. Nah, itu nikmat yang kasar dan yang nggak kasar tuh, gitu, ya, yang kelihatan. Wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala, dan kami, ya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ayyadihi wa ihsanihi, atas pertolongannya dan kebaikannya, ya. Jadi atas kebaikan Allah, ya, dan juga, ya, pemberian Allah, ya, Allah, ya, berikan tuh, kita syukurin apa yang Allah kasih kita, ya, ayadihi, ya, wa ihsanihi ma khassa minhuma wa am, ya, yang, ya, nikmat itu khusus dan nikmat itu umum, ya. Artinya, ya, yang Allah berikan, ya, secara khusus dan juga yang Allah berikan secara umum, gitu, ya. Nah, gitu, ya. Allah khususkan berikan tuh nikmat, gitu, ya. Dan juga Allah berikan secara umum, ya, nikmat yang umum, yang bebas seluruh orang, ya, seperti Allah, ya, berikan kepada kita tuh, ya, seperti kayak angin, ya, itu kan bebas, ya, siapa aja silakan, ya, nah, mengambil, menghisap tuh angin, itu nikmat Allah, ya. Kalau nggak ada angin, coba gimana, ya. Nah, ya, kelakep, ya, itu, ya. Nah, ya, Allah kasih tuh angin tuh, ya. Ya, Allah ciptakan tuh angin, ya, bebas tuh, silakan ambil, ya, hirup, ya, udara tuh, ya. Nah, itu secara umum. Nah, ada yang Allah berikan secara khusus, ya, perorangan, gitu, ya. Ngewam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-mahsusi bi akmalil kamalati wassafa'atil uzma minal ilahil akram. Dan selawat dan salam, ya, selawat dan salam kepada Nabi kita, ya, ya, sayyidina, ya, Tuhan kita, habibina, kasih kita, syafi'ina, yang memberikan syafaat kepada kita, siapa? Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad al-mahsusi bi akmalil kamalat, yang Allah khususin, ya, kepada Nabi Muhammad itu dengan kesempurnaan yang paling sempurna, ya, gitu. Allah kasih kepada Nabi Muhammad itu, ya, sifat-sifat yang sempurna. Wasyafa'atil uzma, dan Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu syafa'atil uzma, yaitu syafaat yang besar di hari kiamat nanti, ya, minal ilahil akram, dari Allah, ya, yang maha mulia, yang maha murah, itu, ya.
Nah, artinya pengarang gitu. Wa ala alihi, dan juga selawat dan salamnya kita tujukan kepada keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabat-sahabatnya Nabi, dan juga kepada wahamalati syariatihi, dan orang-orang yang menyebarkan yang membawa syariat Nabi, menyebarkan syariat Nabi ini gitu ya. Nanti watabiihim, dan juga pengikut-pengikut mereka tuh ya. Nah, wa ala minhajil aqwami, dan juga atas manhajil aqwam, yaitu dalam petunjuk-petunjuk ya gitu ya yang lurus tuh gitu. Adadaan pasin wa khataratin al maujudati majarol kolam, yaitu selawat dan salam itu sebilangan nafas yang al maujudat adalul amawsati, yaitu sebilangan nafas wa khataratil maujudati, dan sebilangan lintasan-lintasan yang ada nih majarol kolam, selagi berjalan tulisan pulpen tuh ya. Nah, inilah ya pembukaan daripada si pengarang kitab ini ya, Syekh Ali ya. Syekh Abdurrahman bin Husain bin Umar ya Ba'alwi ya. Nah, itu pembukaan ya. Amma ba'du, adapun sesudah itu, sesudah bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam ya. Nah, pengarang nulisin lagi ya atas bara'atul ya dengan mabda gitu ya. Faqad manallahu walahul fadlu daiman ala abdihil fakiri. Sungguhnya Allah telah memberikan mana ya, Allah berikan ya baginya tuh ya walahul fadlu, dan bagi Allah tuh kemuliaan, keutamaan daiman ya yang terus menerus kepada siapa tuh? Ala abdihil fakir, kepada hambanya yang fakir ini, yaitu pengarang ya. Fakir di sini berarti bukannya nggak punya duit, bukan ya gitu ya, karena ya kita ini makhluk Allah, itu semua fuqara, yang Allah bilang antumul fuqara, kamu ini termasuk orang yang fakir. Fakir artinya orang yang butuh ya pertolongan, butuh pemberian, butuh ya. Nah ya segala sesuatu itu disebut orang fakir ya, yang Allah bilang dalam Al-Quran antumul fuqara, kamu ini adalah semua orang yang fakir gitu ya. Nah gitu ya. Nah ya, jadi Allah tuh ya berikan tuh ya kepada apa ya, Allah berikan padanya tuh nikmat dan keutamaan ya yang terus menerus itu kepada hambanya yang fakir. Siapa? As-Sarifu al-Hadrami, yaitu As-Sarif al-Hadrami, yaitu orang hadral maut gitu ya. Dengan apa tuh Allah berikan ya? Berikan padanya supaya dia itu bihtisari fatawa sadatil ulama il ajla al fuhulu itu, yaitu Allah berikan karunia ya kepada hambanya yang fakir Sarif al-Hadrami untuk dapat mengikhtisar ya, meringkas fatwa sadatil ulama il ajla, ya itu tuan-tuan guru ya, tuan-tuan guru ulama al ajla ya yang besar-besar ya, al pukul ya yang pintar-pintar, pukul tuh ya artinya yang cerdas-cerdas itu. Al muawwalu ala kalamihim ya, yang dia dapat mentakwil, menjabarkan atas perkataan mereka.
wal marju ya, dan juga dapat merujuk ya gitu ya. Nah, kembalikan tuh perkataan-perkataan dia gitu ya, likaulihim untuk perkataan mereka tuh fil ma'kuli wal mankul ya, pada perkataan mereka tuh yang makul dan mankul, yang dapat dipikirkan dan juga dapat dinukil dari perkataan-perkataan mereka itu ya. Jadi pengarang nih ya bersyukur ya kepada Allah tuh, yang Allah berikan kemampuan bagi dia tuh untuk menghimpun fatwa-fatwa para ulama-ulama ya, yang pintar-pintar tuh gitu ya. Nah, wahumul imamu, siapa tuh ulama-ulama yang ya pintar-pintar itu? Yaitu mereka itu pertama al-imamu al-alamatu, yaitu al-imam wal alama ya, al-tahrir dan ya at-tahrir ini gelar ya. Ya, adimul masyakil wan nazir ya, gelar ya. Nah, siapa tuh? Abdullah bin Husain bin Abdullah Bapakih ya, pertama ya. Nanti ini nama dia nih dikasih rumus ya, dikasih ya tanda doangan, nggak disebut nama orangnya lagi ya. Nah ini nama orangnya tuh ya, ini kita tinggal ingetin gitu ya. Nah itu ya, ntar dikasih rumus tuh ya, kalau ini dia namanya ini gitu ya. Nah yaitu ya, nah Abdullah bin Husain bin Abdullah Bapakih, satu. Yang kedua, wasayyidul alama zul yakini wal azmi, yaitu tuan guru ya, al alama yaitu al yakin wal azmi, yaitu wakasratul itla ya. Nah, wajudatul fahmi, siapa ya gelarnya? Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya itu ya. Ini ulama Hadrami semua nih ya, Hadramaut gitu ya. Ya bin Yahya. Nah, dua. Yang ketiga, wasyarifu al-alama Zulfahmi Sakib Waraisaib Alwi bin Saqab bin Muhammad Al-Jupri ya, Al-Ja'fari ya, bukan Jupri ya, Al-Ja'fari Al-Alawiyuna Al-Hadramiyun gitu ya. Nah gitu ya. Nah terus lagi waseh al-alama al-bahrul ya, Khadami Muhammad bin Abi Bakar al-Kharsiri al-Yamini ya. Waseh al-alama al-muhakkik Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Madani ya. Jadi ada 5 ya ulama-ulama al-ajla, ulama-ulama yang ya besar-besar nih, yang dihimpun pendapat-pendapat ya ulama di sini, yaitu dari ulama-ulama yang besar nih, yaitu yang dikumpulin oleh ya Syekh ya Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar gitu ya. Nah dia yang ngumpulin tuh pendapat-pendapat dari ulama yang besar tadi, yaitu ya gitu ya. Nah pertama ya yaitu Abdullah bin Husain bin Abdullah Bapakih, satu. Yang kedua As-Sayyid Al-Amah wal Yakin wal Azmi Kasratulillah Wajudati Abdullah bin Umar Abi Bakar bin Yahya. Nah yang ketiga yaitu Alawi bin Saqab bin Muhammad Al-Ja'fari Al-Alawin. Nah yang kelima yaitu Syekh Al-Alama ya gitu ya. Ya Al-Hadrami ya, Alama ya itu Muhammad bin Abu Bakar Al-Yamani. Nah yang kelima yaitu Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi
Nah ini dari 5 ulama-ulama besar ini ya, pendapat-pendapat mereka tuh ya itu dikumpulin oleh pengarang kitab ini nih, kitab Bughyatul Mustarsyidin, yaitu ya Syekh Abdurrahman ya, Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar gitu ya. Dialah yang ngumpulin para ya pendapat-pendapat ya 5 ya ulama besar nih gitu ya. Nah artinya pala khostu hasila kulli su'alin wa jawabin bi aujazi ibaratin. Kata pengarang saya Abdurrahman bilang ya, maka saya ringkaskan ya hasil setiap pertanyaan dan jawaban dengan ya singkat, biaujuzin dengan singkat, dengan ungkapan ibarat yang singkat gitu. Ala hasabi ilmi warikati fahmi. Ini menurut ya sekedar ya menurut ilmu saya dan juga ya paham saya gitu ya. Ini menurut ya ilmu pengetahuan saya, warikati fahmi, dan juga ya dikitnya tuh paham saya. Ma'a hazbit takriri, serta saya buang untuk ngulang-ulang kalimat kita tuh ya. Waradatu kulla mas'alatin fi ghairi mahalliha illa mazannatiha min takdimin au takhirin. Kemudian ya saya ulang ya setiap masalah pada bukan tempatnya, ila mazannatiha, kepada ya dugaan perkiraan, min takdimin au takhirin, balik yang ya yang udah takdim ya atau yang belum gitu ya gitu. Wa aradtul ana ya jam'al kulla ya jam'al kulli fi hadzas supari ya, dan ya saya bermaksud sekarang ini menghimpun seluruhnya tuh di dalam ya tulisan ini gitu ya. Nah, kata pengarang tuh, nah ya maksud saya di sini yaitu untuk ya menghimpun ya gitu ya fi hadzas safari ya di dalam ya perjalanan ungkapan seperti ini ya. Bi igna an litalibi an kasratil murajaati wa tafakuri, karena untuk mencukupi ya memuaskan litalibi, orang yang mencari ya gitu ya, yang mencari, yang menuntut masalah ya fi ghairi mahalliha, pada bukan tempatnya. Apaan ya ignaan litalibi an kasratil murajaati, karena untuk memuaskan ya kepada pencari ya penuntut tuh dari banyaknya pengulangan kalimat, dan juga dengan banyak ya bertafakur, berpikir gitu. Jadi saya singkatin aja nanti ya di dalam masalah-masalah ini ya, untuk supaya memudahkan buat orang-orang yang ya belajar nih, yang mencari, jangan sampai mereka itu bolak-balik ya mundar-mandir di dalam ya masalah gitu ya. Nah kasatil begini, wa ja'altu likulli wahidin minal khamsatil mazkurina alamatan, dan saya jadikan ya setiap seseorang daripada yang 5 ulama tersebut tadi, saya ya jadikan itu tanda-tanda alama sodarat biha
ya soal yang nampak padanya itu pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu nanti, nah saya kasih rumus, ya kasih tanda bahwa ini pertanyaan, yaitu kepada siapa gitu ya, dan juga jawabannya gitu ya. Seumpama ya kepada Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya, nanti kodenya apaan tuh dia gitu ya. Saya alama ya gitu Muhammad bin Abi Bakar Asjari ya Yamani, kodenya apa? Dan Sulaiman Al-Qurdi, nanti saya ya kodenya apa tuh. Nah inilah ya, nanti pengarang itu membuat supaya jangan sampai ya si tolib pelajar ini jadi bulak-balik ya cari ya masalah-masalah ini gitu ya. Nah gitu ya. Nah alama ya sudirat bihal su'alu Fahuzha muratibatan ya katartibihim fil maqali, maka peganglah gitu ya muratibatan dengan secara teratur ya gitu tertib katartibihim fil maqal, seperti nanti tertibnya di dalam perkataan mereka gitu ya, pegang gitu ya gitu ya. Nah, tartibihim fil maqal gitu ya. Pal awalu, maka yang pertama ya kita yaitu dengan rumus ba ya, huruf ba gitu ya. Siapa tuh ya? Nah tuh ya, tadi yang pertama tuh dari ya 5 ulama yang besar tuh ya, yaitu ya siapa tuh ya? Pertama yaitu Alwi bin Saqaf bin Muhammad Al-Jufri Al-Alawin ya gitu ya. Di atasan ya, bukan itu tuh ya. Yaitu Abdullah bin Husain bin Abdullah Bapake ya. Jadi dikasih tuh Abdullah Bapake dengan tanda huruf ba gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau ada masalah tuh ya dalam kurung ada huruf ba ya, berarti kepanjangan tuh nama ba itu adalah Abdullah ya bin Umar bin Abi Bakar Abdullah bin Husain bin Abdullah ya Bapake ya, disebut dengan tanda ba gitu ya. Ada ya. Satu yang pertama tuh ya, tandain jadi nggak pusing nanti nyari siapa nih ba gitu ya. Itu ya. Ya pengarang bilang itu wakuz tuh ya, dibilang wakuz ha muratibatan ya gitu, pegang tuh gitu ya dengan secara tersusun gitu ya. Pertama tuh ba ya. Wasani yang kedua ya, gitu ya, yaitu ya, tadi kan ya Abdullah ya bin Husain bin Abdullah Bapake, nah kodenya huruf ba. Nah yang kedua ya As-Said Alama Zulyakin wal Azmi Kasatilillah Wajudatil Fahmi Abdullah bin Umar bin Abi Bakar bin Yahya ya. Nah tuh ya. Nah yang kedua yaitu dengan huruf ya gitu ya. Nah dengan huruf ya berarti nanti tuh perkataan dia tuh ya, patwa dia tuh bayak ya gitu ya. Nah dua ya. Ya bin Umar bin Abu Bakar bayak ya. Nah terus yang ketiga Wasari bil Sakib, yaitu Alawi bin Sagab bin Muhammad Al-Ja'fari Al-Alawiyun Al-Hadramiyun ya gitu ya. Nah yang ketiga yaitu dengan koda dengan hurufnya huruf jim
gitu. Berarti kalau huruf jim yaitu fatwa dari ya gitu saya Alama Al-Ja'fari gitu ya. Susah nih ya, nanti nyari apalagi di kitab-kitab yang bukan ini ya, nanti kita cari ini ada di kitab-kitab nanti banyak ya yang dikasih kode-kode aja ya, ini siapa nih kita nggak kenal namanya ya. Nah ya nanti ada, jadi di kalangan ini di sini nanti di kalangan tuh nanti ya macam Ibnu Hajar, Syekh Romli, Syekh Mahali, Imam Mahali, Imam Halafi itu semua pakai kode-kode huruf aja gitu ya. Nah ya kodenya dia ini siapa, ini mesti kita tahu, jangan salah ya gitu ya. Ya tuh nanti di kitab-kitab yang lebih besar tuh ya begitu ya dikasih gitu aja. Jadi Bama Ibnu Hajar ha jim ro Hajar, Imam Romli mim ro gitu ya. Nanti ya Imam apa ya akhirnya apa tuh Zakaria Al Ansori ya, Imam Mahali, Jalaluddin Asyuyuti, Jalaluddin Al Mahali ya, itu nanti di kitab dikasih kode-kode aja gitu ya. Ini ya, ini sini ya. Ini perhatiin nih ya. Ini kalau ya, ya kita mau tahu tuh nanti kita ya. Nah gitu ya. Itu perkataan siapa gitu ya. Nah yang keempat warabi'u, yang keempat nih saya ya Muhammad bin Abi Bakar Al-Ashuri Al-Yamani itu dikasih kode nama dia itu yaitu yang keempat yaitu dengan Shin ya, Shin sen gitu kalau kita kata tuh ya. Nah itu ya dikata Shin tuh ya. Gitu ya. Sen tuh ya. Iya. Al-Asy'ari itu ya Al-Yamani. Dan yang kelima wal khamis yaitu Imam Al-Qurdi, Sulaiman Al-Qurdi dengan kode nama apa tuh huruf yaitu huruf kaf itu ya. Nah ini ya, nah ini nama-nama ulama tuh ya, jadi nggak nyebutnya namanya saya ini ya kepanjangan ya, jadi kita tahu bahwa kalau disebut ya berarti saya apa ya, ya bapak ya gitu ya kalau nah kalau ya yaitu Yahya gitu ya, gitu ya kalau ya. Nah kalau ya jim ya itu Al-Jufri Al-Ja'fari. Nah kalau shin itu Al-Ash'ari dan ya kalau kaf itu Al-Qurdi itu Sulaiman Al-Qurdi ya. Lan ya nanti kita masuk kepada masalah tuh ada tuh ya tanda-tanda seperti itu ya gitu ya. Kalau kita dah masuk di dalam masalah-masalah ya, ini masih di awal pembukaan gitu ya. Nah tuh ya ntar kalau kita udah masuk nih gitu ya. Nah tuh ya, ini kita ingatin ya bahwa inilah ya ilmu ya itu yang kita tuntut nih kitabnya udah ya kelasnya udah kelas ngatas nih gitu ya. Nah ya nggak ada di kitab-kitab bawah, nggak ada yang begini gitu ya. Nah, itu ya karena nih kitab udah membahas masalah khilafiyah ya, khilafnya ulama gitu ya, hanya untuk meringankan daripada pikiran kita yang gitu ya. Nah itulah pengarang bikin kode-kode itu ya, kalau huruf ini si A, huruf ini si B, huruf ini si C gitu ya, huruf ini gitu ya. Tuh ini baru cuman ya 5 di sini ya, nanti di atas lagi banyak gitu ya kitab-kitab itu ya yang di apa ya yang dikasih kode ya gitu ya. Ada Imam Ali ya, Sibro Malisi, Imam Qalyubi itu ada kode-kodenya, Imam Halafi, Imam ini itu semua ada. Kalau ini gitu ya. Nah itu ya nah gitu ya. Nah mana tuh ya aku nih Fa'izat tapaqa fil mas'alati isnani fa'aksar romazatul lil kulli. Apabila cocoknya ya dalam suatu masalah 2 orang ahli fatwa
ya kalau cocok nih ya pendapat dua orang tuh ahli fatwa ya, nah gitu itu dia dua orang pak aksar atau lebih Ramazatul lil kulli ya, saya bikin rumus ya, bikin ya tanda yaitu buat semuanya. Kalau emang ada nih cocok dua orang, saya bikin dua, umpama Ba sama Ya dia cocok pendapatnya, atau Ba sama Jim kan gitu ya. Nah itu dibikin gitu ya, atau yang mana gitu kan tuh kalau cocok atau ada lebih gitu ya. Fa'in zada wahidun au mukhalafa, atau ada lebih dari seseorang atau juga menyalahi pahamnya nggak sama, zakartu zalika, maka saya sebutkan yang demikian itu. Fakultu, saya bilang, zada fulanun kaza, telah menambahkan pendapat ini ulama anu gitu ya, au khalafa kaza, atau juga berbeda ulama ini ya, yang anu tuh dengan anu tuh ya, dikasih pusing ya. Ya, tapi ini belajar ya. Jangan tuh otak enak aja ya. Otak nggak dipikirin ya, yang enak-enak aja besok kan dipikun. Iya lah, kalau otak nggak dipakai ya gitu. Pisau aja kalau nggak dipakai karatan nggak tar. Nah iya, nggak pakai lo taruh aja biar kata tuh tajam juga antu pisau ya, bisa buat pakai potong kebun nang sampi. Nah karena lu nggak pakai 3 tahun lu diminin aja ya karatan ya, apalagi otak kita nih ya, yang selalu banyak apa tuh ya, nah, banyak macam-macam tuh ya gitu kan ya, kita lihat ini ya, itu kan karena apa ya, otak kita kena ya, kayak orang kayak kena hujan, kena ya gitu ya, kena hujan, kena nah itu yang begitu akhirnya kan jadi apa, karatan ya, yang otak kita tuh nya pakai suatu waktu pakai apa otak kita nih buat berpikir gitu ya, masalah agama ngapa ya, jangan dipakai buat zikir aja ya. Kalau kita pakai buat zikir aja itu kan nggak mikir ya, kagak mikir lah, mau mikir ya, dia pakai zikir pakai gituan ya, ya Rabbi sholli ala Muhammad, lo mikir ya kagak, totak sama juga tuh pisau tajam didemenin ya, tapi anak-anak gitu yang masih ya otak masih kuat, masih ya masih perlu tuh ya ajarin yang apa tuh, yang berpikir, jangan yang ya santai-santai aja ya gitu ya. Kalau dulu kan ada sekolah tuh, kalau di Alia ada sekolah apa tuh yang mikir kan, IPA ya, bukan IPA, ada bagian ya sosial kan, gitu ya, bagian matematika tuh. Kalau IPA kan bagiannya matematika, kimia, sono, yang mikir semua kan pada ogah, akhirnya pada apa tuh lari kepada ya IPS lah tuh ya, yang sejarah-sejarah nggak kayak pikir kan, mikir gitu, nyapalin gitu-gitu doang kan ya, gitu. Nah otak nggak jalan ya, hanya apa lagi dulu agama begini, ini kita mesti pikirin gitu kan ya, lama masalah begini ya, nahu sorof apa sunnah. Ini kita nggak bahas nahu sorof, kalau kita bahas nahu sorof ya bikin puyeng ya, kenapa nih pengarang pakai kalimat begini kan gitu ya. Nah tuh ya, lebih itu otak tuh Farid gitu ya. Kalau kita pakai begitu kan lama-lama tajam ya, pisau memang udah tajam ya, udah tajam kita pakai, ntar habis pakai naas sedikit-dikit ya, tajam nggak tar ya, udah pasti tajam kan gitu, habis pakai kita AC gitu ya, gitu ini jangan ditaruh aja tuh otaknya ya, kata apa tuh ya Ibnu Abbas ya kan gitu, anak tuh ya Sayyidina Ali ya gitu, otak anak kita ini berkembang sampai umur 28 tahun yo ya, dari mulai dia balik tuh itu sampai 28 tahun tuh otak lagi sedang muter-muternya ya, kasih tuh ya pikiran-pikiran yang
berat-berat gitu biar dipikir gitu ya. Nah gitu. Nah kalau kita kasih tuh anak yang segitu tuh ya, nah itu ya anak SMP kan kalau 15 kan anak SMP tuh ya. Nah 13 tahun SMP. Nah itu lagi sedangnya tuh otak, kasih yang berat-berat berpikir. Nah nanti dari dia bisa ke sono. Nah kalau udah 28 30 itu udah nggak produk lagi otak kita ya, tinggal mengulang ya, ulang lagi tuh, ulang apa yang udah pernah kita pelajarin gitu ya, sampai nanti kita ya akhir ya itu. Ini orang-orang yang pada tuh ya, ulama-ulama yang pada pintar-pintar begitu ya, emang dari masa gitunya kan, dari masa awalnya nih ya, dia apa tuh berpikir apa semua tuh sampai umur 30 tahun. Nah ya dibaca buku, baca kitab gitu. Nanti udah 50 ke sana tinggal ya ngeluarin. Ya, jadi keingetan tuh apa yang mereka dulu tuh baca, mereka dulu lihat, pelajarin apa gitu. Nah, tinggal jadi keluar gitu. Nah kalau dari masa itu muda tuh dia nggak apa tuh ya, nggak rajin tuh ya dipelajarin, dia berpikir, itu nggak ada, nggak akan menghasilkan ya, ilmu yang bagus tuh itu. Itu orang bisa menghasilkan tuh ilmu pintar begitu ya karena ya dari awal tuh hanya anak kita tuh dari masa kecil tuh ajarin ya, diberhitung ya, kan mikir tuh ya, jangan mainin aja, jangan takut ntar disetres dengan apa, justru kalau kita ajarin jadi stres. Nah iya, coba kalau kita gak ajarin stres dia. Kalau kita ajarin gitu, ya, ini otak kita kan kalau kita muatin tuh, ya, banyak muat, itu orang-orang tuh, ya, yang hafal Quran masuk ke sini, ya, ini kan otak segini, ya, tuh hafal Quran, dah, yang hafal nih kitab-kitab tuh para ulama-ulama, nah itu kalau ditumpukin tuh kitabnya. Kayak apa tuh waktu itu tuh ya, kitab tuh ya, tapi diambil tuh masukin kemari, muat gak? Muat. Kalau kitabnya tuh ya, tuh otak gitu ya, otak lo kalau kita muatin tuh kitab seterak muat ya. Yang kita kata ntar berpikir mulu katanya jadi stres ngapa ya, dulu mainin dah kalau nggak stres ya, lebih stres lagi ya. Justru kalau diajarin berpikir tuh apa ya, anak tuh ajarin berpikir ya gitu ya, ngitung-ngitung tuh ya, ajarin ya biar dia bisa ngitung, bisa ngapa tuh dari masa kecil ya. Ini modalnya tuh anak itu kan apa tuh ya, ngitung, baca ya itu ya, tuh kalau dia bisa ngitung, bisa baca, bisa sono ya gitu. Tinggal yang lainnya kan perkembangan gitu. Nah inilah ya, ini ulama-ulama ya, lihat tuh ya. Nah ya, Imam Syafi'i ya dari masih umur 7 tahun aja ya itu udah hafal Quran. Nah kemudian 10 tahun kitab Muwatta ya, karangan ya Imam apa ya, Imam Malik tuh ya, punya kitab tuh Muwatta, tebal tuh kitab Muwatta ya, agak ya, nah lebih gede dari ini tebal-tebal nih ya. Itu umur 10 tahun ya, di sini nih kitab Muwatta itu isinya berapa ribu hadis tuh gitu ya. Nah hadisnya tuh, nah itu udah dimasukin Imam Syafi'i tuh, otaknya diapalin ya. Begitu Imam Syafi'i ketemu sama Imam Malik ya gitu kan, Imam Syafi'i kan orang yang nggak mampu, orang miskin ya, nggak punya apa tuh ya, nggak punya bapak, nggak apa kan gitu ya, orang miskin gitu. Dia datang tuh dari Mekah ke Madinah ya gitu kan ya, untuk belajar tuh ilmu ya kepada Imam Malik. Nah ini kan di dalam kalangan Imam Malik ini kan ulama-ulama besar tuh ya, yang pada ngaji ya. Imam Malik tuh, Imam Malik lagi belajar gitu, Imam Syafi'i duduk aja pinggir apa sono pintu, malu dia masuk kan. Imam Syafi'i modalnya apa, kertas aja satu lembar sama ya pensil gitu, nggak punya duit ya buat beli buku, beli kertas, itu aja kantongin tuh udah ya. Apa yang dicatat tuh ya, apa yang didengar dari guru yang perlu dicatat, habis catat dihafalin, masukin kemari, dihapus supaya tuh kertasnya ada, jadi nggak habis. Kalau didemin aja kan tuh kertas habis kan, ditulis itu kertas nih lembar ya, kita tulis kita nggak hapus kan, tadi buat nulis lagi kan habis
Ini Imam Syafi'i itu ya habis dia tulis dimasukin pindahin sini. Ya, yang ini hapus. Nah, itu. Ya, ini begitu orang selesai itu ngaji sama Imam Malik, Imam Syafi'i duduk aja, Imam Malik panggil, ya sini, ya, aja karena dia apa kan Imam Syafi'i kan lebih muda apa gitu ya, nah gitu dipanggil, ya Imam Malik tuh, nah dipanggil Imam Syafi'i paranin, ya cerita-cerita ngomong dari mana gitu, udah, ya, nah akhirnya kata Imam Malik, ya saya punya satu kitab karangan saya yaitu kitab Muwatta, itu, ya, apa jawab Imam Syafi'i, ya alhamdulillah Tuan Guru saya udah hafal tuh kitab ini, ya orangnya belum ketemu nih kitabnya segini, ya udah hafal, saya udah hafal tuh, bangga tuh ya, kagum tuh Imam Malik itu ya, Imam Malik tuh ya, begitulah tuh ya isi ya otak nih ya, kalau kita nggak isi nggak apa tuh ya, nggak buat berpikir, udah tumpul begitu terus itu ya, berpikir tuh buka ya anak-anak kita lah ya gitu ya, yang ada nih yang masih apa, yang masih kecil-kecil tuh jangan diajarin yang ya ngapal-ngapal begitu aja, yang berpikir gitu. Ini pelajarin tuh ilmu alat ya, nahu sorob ya, oh ya ilmu mantek, balago apa semua itu, nah itu tuh ajarin dikit-dikit, ada kalau yang kita tahu tuh ya kita bisa ya kita ajarin gitu ya, yang gitu ini kan jangan dominan aja ya, nih baca nih tawi hadroh gitu ya, besok berhenti hadroh, berhenti menjadi apaan ya, hadroh nggak laku ya, jadi apaan, nggak bisa mikir dia habis ya. Itu coba ya kalau dia apa tuh ya bisa berpikir ngapa gitu, dia bisa ya mendapatkan tuh ya ilmu ngapa gitu kan tuh ya, jadi latihlah tuh ya anak dari masa kecil ya, latih hitungan doh ya, hitungan dia biasa gitu ya, dengan hitungan dia bisa kan, hitung itu kan bermanfaat. Ilmu hitung itu ya buat manfaat kepada ilmu falak, ilmu faraid, ilmu apa itu kan bisa ngitung ya, yang sepergini, seperlapan, seperempat, sepertiga, seberapa kan gitu, itu kan harinya gimana, nanti ilmu faraid kan ya ada yang namanya aul, ada yang namanya rod gitu ya, dari ya, nah gitu kan, nah ilmu falak begitu juga, pokoknya kan belajar kalau ilmu falak kan belajarnya ke 0, gitu ya, supaya kita tahu tuh ya keadaan apa tuh ya, letaknya bulan, letak matahari di mana, nah itu pakai hitungan itu gitu ya tuh ya, yang gitu yang ini ya, makanya ya jangan di apa tuh, jangan dibebasin gitu aja, ajarin dah ya anak kita tuh biar ya dia belajar, dia pintar dari masa kecil tuh ya, ajarin itu ya, ajarin nulis bisa, nulis, ajarin baca, ajarin ngitung, udah itu aja. Yang lainnya kalau udah bisa baca itu buku apaan aja bisa dibaca ya di sekolah ya kan, di sekolah modalnya apa, baca kan. Iya, di sekolah di mana, di apa, saya dari SD, sanawiyah, SMP sampai kuliah juga ya rajin baca. Kalau dibayarin baca dipinter ya, kenapa didapat tuh di situ rajin baca. Ya Allah suruh kan mula-mula apa, ikra kan ya, suruh ikra ya, baca ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram ya, itu ya ikra tuh, ini baca kita tuh ya, itu ya. Jadi kalau dirajin baca tuh, kita ajarin baca, suruh baca tuh ya, pelajaran buku-buku apa semua gitu ya, bisa baca, suruh ngitung, bisa ngitung ya, tinggal sekolah SD juga bisa ya, bisa baca ya, gitu ya. Di kelas 3 tuh udah mulai kan bisa baca, udah baca tuh buku-buku ini itu buku pelajaran meskipun tuh belum waktunya ya, gitu buku kelas 4, buku kelas 5 biarin aja, jadi baca, dia bisa baca, besok diduduk di kelas 4 ya, apa dia udah hafal ya, nggak repot lagi ya, ya itu kalau kita batasin ya
Nah, susah jadinya itu tuh ya, tuh otak ya. Jadi otak nih kita tuh ya selama tuh kalau kita gunain itu semakin ya berkembang ya. Tapi kalau kita nggak gunain tetap dia ya nggak berkembang gitu ya. Itulah Allah ya jadikan tuh hanya ya kita suruh Allah selalu apalah tatafakkarun ya. Apakah kamu nggak pikir semua gitu. Lihat tuh para ulama-ulama ya bikin gitu ya. Imam Jalaluddin Asyuti setiap hari aja tuh dia kerjaannya baca kitab ya, baca buku ya gitu. Itu setiap hari tuh 50 judul. Ya, 50 judul buku. Ya, tiap hari itu Imam Jalaluddin Asyuti. Imam Jalaluddin Asyuti kan dia orang yang ada di abad ke-9 ya, tahun 900-an. Nah, dibaca tuh kitab-kitab yang dulu tuh ya, ulama-ulama dulu tuh dari Imam ya, Syafi'i, Hanafi semua tuh gitu. Nah, belum lagi kitab-kitab yang luar tuh dari orang-orang Persia, orang apa gitu. Hanya dia tuh tiap hari tuh 50 judul buku. Ya kerjaannya tuh ya menjalani Asyuti itu ya, baca ya judul kitab ini baca, ada buku ini baca, buku ini baca ya tuh ya. Nah akhirnya dia jadi ya ulama besar tuh gitu ya. Tanemin ya anak kita tuh belajar ya, tanemin tuh ya biar dia apa tuh ya gitu, biar rajin kita gitu ya, ajarin dia nulis, ajarin dia baca, ajarin dia ya ngitung gitu tuh modal ya buat itu. Nah nanti kalau tidak begitu rajin tuh nah masukin ke dalam ya pelajaran-pelajaran agama ya kan itu ya agama gitu, nah masukin kan gitu. Nah jadi ya udah biasa tuh membaca, nah enak bagi dia gitu ya kan. Kalau kita ini kan kadang malas membaca ya, banyaknya kita udah malas membaca, segen namanya membaca gitu ya, karena tuh umur gitulah ya, umur 30 tuh. Nah itu batas perkembangan tuh otak kata Sayyidina Ali ya, liwat ke sono ya bukannya lagi tuh ya perkembangan otak itu hanya sekedar ya mengungkap, mengulang ya gitu ya. Jadi yang udah pernah dia baca ya, nah itu nanti ya begitu dia ya menghadapin sesuatu masalah atau siapa gitu, nah jadi dia mudah dia teringat tuh ya di pikirannya tuh ingat, wah dulu nih masalahnya seperti ini gitu ya. Tuh kalau udah kesono tuh udah gitu ya. Nah ya orang kalau udah 50 udah otak itu udah nggak bisa buat ya berpikir, udah ya tinggal ngulang gitu ya. Ya dari sinilah ya, dari Karang no ya, kalau kita punya ya anak gitu ya, cucu gitu ya itu ini suruhin tuh ya biar apa dia rajin ya berpikir gitu, jangan dikasih yang santai-santai, suruh main mulu lagi ya, kasih HP ya yang gitu ya, kagak mikir ya enak gitu ya. Ya, jangan begitu ya, jangan terus-terusan akhirnya habis waktunya gitu ya. Nah inilah ya, jadi ulama di sini nih ya, dia tuh ya membuat ya sesuatu ya gitu ya, singkatan nama para ulama supaya memudahkan bagi kita ini untuk ya mengingatnya ya. Jadi dengan tanda ya kodak tuh huruf B berarti si fulan ya, huruf jim si fulan, huruf sin si fulan, huruf kaf fulan gitu. Jadi kita begitu ada nanti ada satu masalah ya, ada tulisan kaf, nah berarti ini masalah dari ya Imam apa tuh ya. Nah tuh ya, jadi kalau terjadi padanya tuh ya ada khilaf, ada persepakatan, maka pengarang ya bikinin tuh tanda gitu ya. Nah gitu. Nah kemudian summa zakartu ziyadata al-mazkurata qailan fi awwaliha. Kemudian saya tambahin, saya sebutkan tambahan tersebut ya dengan ucapan di awalnya kultu ya, kata saya
gitu ya, kata pengarang nih gitu ya, dibilang tuh kultu. Apa maksudnya? Liya lamal ya asla minal mazidi, supaya, atau liya ulamul aslu minal mazidi, supaya diketahui yang dasarnya itu dari siapa dan tambahan dari siapa. Itu ya. Wazidtu ala haula'il fatawayat fawaida ma'zuwatan lika iliha mulkhasatan ya azizatal wujud muhimmatan. Kemudian ya kata pengarang, wazidtu, saya tambahin, ala haula'il fatawayat, atas mereka tuh ahli-ahli fatwa itu saya tambahin fawaida ma'zuwatan lika iliha, yaitu faedah-faedah yang asing ya gitu ya, makzuah ya lika iliha, bagi yang mengucapkannya. Mulkhasatan azizatan, dengan singkatannya gitu, azizatal wujudi, yaitu dengan singkatan ya, azizatal wujud ya, yang mudah, yang bagus ya, mungkin matan yang sangat penting. Istabadtu lapat tuha qabla ya apa min ya istapat tuha ya gitu ya, kibala min apa kubila min alwahil masai ya, saya istifadah ya, artinya saya ya pahamin nih masalah ini ya gitu ya gitu, kubila min afwahil masaih, yang diterima dari mulutnya para masaih, dari ucapan-ucapan masaih gitu ya. Wakutnya itu ya, wakutu bil a'immah, yaitu dari juga dari kitab-kitab ulama. Wa mizatuha wa mayyazatuha antil kalpatawa, dan saya bedain ya gitu ya, ini ya perkataan ini antil kalpatawa, dari fatwa-fatwa ulama, witasdiriha, yaitu dengan ya diawalin bifaidatin, dengan kata-kata faidatun ya, nah ya sesuatu faedah tuh gitu ya. Nah ini supaya nanti ya bisa kita tahu ini adalah ya satu tambahan ya gitu. Wa nusiha fi khatiri aidan ya gitu, dan ya terhapuslah di dalam ya hati saya ini pula an al hasa ya, untuk meringkas ba'dal masail, sebagian masalah-masalah ya allati su'iltu anha, yang saya ditanya tentang masalah tersebut. Walam takun pitil kal fatawayat, dan tidak ada dalam fatwa-fatwa gitu ya. Nah jadi nanti saya tambahin daripada ya fatwa-fatwa dalam ya hati saya ini gitu ya, yang enggak ada jawaban dari fatwa-fatwa tadi gitu ya. Ini fatwa wa udi puha ilaiha muhmalatan anir rumzi, dan saya ya idopatkan, saya ya masukin tuh sandarkan kepada masalah tersebut, yaitu muhmalatan anir rumzi, yaitu enggak ada rumus-rumusnya, jadi enggak pakai rumus gitu ya. Nah itu ya, liyuk rapal ghassa minasamini, supaya dapat diketahui ya antara ya ya busa dengan samin
itu ya, supaya bisa dibedain. Ntar busa dikata samin lagi kan itu ya. Nah, karena sama-sama putih ya, samin kan putih, busa putih ya, jangan sampai ya busa itu kita kata samin itu ya. Artinya perkataan ulama-ulama yang besar itu ya, jangan sampai ya saru ya dengan perkataan saya ya, pengarang nih gitu ya. Jadi dibedain gitu ya. Gitu. Nah ya, wayarudduha ila sawabi min ra'yin biha nuksan min tahrifin au mainin ya, wayarudduha ila sawab, dan dikembalikannya tuh masalah-masalah tadi kepada yang benar, min ra'yin biha, dari pendapat-pendapat nukson ya, karena untuk mengurangin, min tahrifin au mainin, yaitu dari kesalahan atau keraguan ya, supaya enggak terjadi tuh ya. Nah, itu kesalahan atau keraguan. Wa ja'altu azalika bi ibaratin qaribatin zakiratin, dan saya jadikan semuanya itu dengan ungkapan-ungkapan qaribatin yang mudah, zakiratin zahir jelas. Kenapa khaufat tatwilil ya, karena takut jadi panjang, wal milali ya gitu, wat ta'kidi al mukhilli ya, karena takut terlalu panjang dan menjemuhkan, dan juga wa ta'kidil mukhilli, dan jadi membuat jadi ribet ya, jadi sulit ya, takkid tuh ya, jadi sulit ya, yang susah gitu, mukhil ya, jadi bikin sulit gitu. Hasbama yulqihil alimul hakim, yang sekiranya ya diucapkan tadinya itu oleh al-alimil hakim wijanani, yang Allah tuh ya campakkan ya gitu, Allah yang maha tahu dan maha bijaksana, wijanabi ya, di sisiku, wa yajrihi ala lisanihi wa bananihi, dan dia itu berjalan ya dalam lisan saya, lidah saya dan hati saya gitu ya. Wa'lam anni ba'da amannallahu ta'ala alayya bi ikmali hadzal majmu'i wa intisarihi fil biladi. Tahuilah oleh wa'lamu ya, wa'lam anni ba'da an manallah, ketahuilah olehmu, wa'lamu ya, wa'lamu, dan saya yakin, anni ba'da an manallah ya, bahwa sesudah Allah berikan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan tuh nikmat kepada saya, bi ikmali hadzal majmu'i, untuk menyempurnakan ya himpunan ini, wantisarihi, dan untuk menyebarkannya fil biladi, di negara-negara gitu ya, di kota-kota ya. Nah, hasolat li su'alatun wa fawaidu ukhra, maka hasillah buat saya itu ya, itu masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan, wa fawaida ya, fawaidu, dan faedah-faedah yang ukhar ya, faedah yang lainnya. Ala ketuha fil hamis, yang saya ya gantungkan, artinya saya tulis nanti di pinggirnya tuh ya, fil hamis ya. Summa ya khiftu dia kemudian saya khawatir ya, jangan sampai nih kitab ini sia-sia gitu ya, dia ya, fa'azimtu musta'inan bi maulaya, maka saya azam mohon
ya kepada Allah niat yang baik, yaitu musta'inan hal keadaannya itu ya meminta pertolongan kepada Allah bimaula ya dengan Tuhanku alaan ya ado'aha fi mutawi muzaniha, yaitu saya membikinnya meletakkannya fi mazaniha, yaitu fi mazani kula kilali hadhikit tak lipat, yaitu di sela-sela di tengah-tengah dari pengarangan-karangan ini. Fa'asbattuha kadzalik, maka saya tetapkan tuh ya perkataan tersebut ya di dalam karangan-karangan ya tersebut tuh ya. Wa tasarraftu fi ba'di ibarati, dan saya gunakan pada sebagian ungkapan-ungkapan asal ini biziyadatin dengan tambahan, wahazfin dan juga dengan ya membuang, jadi ditambah dan dibuang, wa taqdimin wa ta'khirin ya ada yang didahulukan ada yang dibelakangin, itmaman lil faidati semua karena untuk mendapatkan faedah ya itu. Ya fazada bima zukira ya nahwa rubi, maka ditambahkan apa yang tersebut seumpama seperempatnya, maka min hakihi, yaitu di tempat haknya ayyusama dengan diberi nama takmilatu bughyatul mustarsidin, dengan tambahan yaitu takmilatun, yaitu suatu kesempurnaan dari kitab Bughyatul Murtasidin. Waman Allahul Karima, dan ya kepada Allah lah ya Allah ya gitu ya, wa minallahil karimi as'alul, ya kepada Allah yang maha murah ya saya mohon al maunata pertolongan, wat sadida dan kekuatan, wa salahin niyati wal hidayah dengan niat yang baik dan taufik hidayat, li arsadani tariqas sadid, supaya Allah memberikan petunjuk kepada saya jalan yang lurus itu ya. Ya inilah ya perkataan daripada ya pengarang di awal ya kitabnya ini gitu ya. Nah gitu, waman wafaqa alaihi wa tahaqqaqa fihi zallatan aw mukhalafatan likalamin ya min man ya man nukil tu anhu au yasluhu halan min ghairi tawanin. Sampai sini udah ya. Nah, itu ya. Jadi waman wafaqa ya gitu ya. Allah.